Nah, jadi ini banyak kali yang lambat-lambat masuk. Nah, jadi saya sendiri kalau pagi hari itu saya memang lebih banyak ada di sekolah, ya, lebih banyak di sekolah. Sedangkan sore hari saya itu mungkin ada kegiatan lain. Nah, satu lagi yang perlu saya tekankan, saya satu-satunya guru yang di metodis tidak terima murid les. Jadi tolong jangan cari saya mengenai murid les, ya. Jadi saya ini agak berbeda, jadi saya nggak suka mengajar itu sore hari. Jadi mungkin Anda bilang, Pak, jadi apa sih kegiatan Bapak mungkin? Nah, mungkin saya bisa ceritakan sedikit saja, tidak terlalu banyak. Jadi selama saya masih ada di saya di metodis ini sudah selama kurang lebih sudah 13 memasuki tahun ke-13, ya. Sudah memasuki tahun ke-13. Kemudian dari tahun, apakah Anda bisa melihat layar saya? Bisa buka? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, udah. Saya lanjutkan lagi. Jadi saya tahu ini bukan ini sekedar promosi atau apa, setidaknya Anda mungkin tahu siapa guru Anda. Jadi kalau gurunya Anda pun tak kenal, hanya tahu nama aja, tak tahu latar belakang dengan mungkin nggak gitu tahu banyak, ya mungkin susah Anda mengenal. Jadi saya di dalam sekolah itu kalau di dalam metodis di kisaran ini sudah memasuki tahun ke-13. Jadi sebelum saya berada di metodis, saya itu ada di Santo Thomas SMP, ya, SMP Santo Thomas 4 sama SMA Santo Thomas 2 itu dulunya di Medan. Jadi hitung aja dari tahun 2009, 5 tahun saya itu di Medan, karena saya asli orang Medan. Kemudian sebelum saya ada di Santo Thomas, itu saya ada di Sekolah Jenderal Sudirman. Ya. Nah, sebelum saya masuk di Sekolah Jenderal Sudirman, saya hanya 1 tahun aja. Jadi sebelum saya masuk ke Jenderal Sudirman, saya itu adalah guru kursus, ya, di Medan, di salah satu kursus yang ada di Medan. Nah, jadi selama saya berada di kisaran ini, jadi karena saya sore hari terlalu santai, ya, jadi saya itu kalau misalnya pada tahun 2014 saya ikut bergabung di dalam mengenai pencari kerja sampingan. Jadi saya itu di luar itu dikenal sebagai System and Network Administrator, jadi itu bidang saya, ya. Artinya saya kenalkan sama Anda ini, Anda tahu apa tujuannya Anda belajar informatika, ya. Jangan hanya tahu, oh hanya belajar hanya tahu Word, Excel gitu, hanya ketik-ketik aja. Kalau Anda menguasai sangat banyak, masa depan Anda bisa sangat cerah, ya. Nah, jadi saya sendiri pun saya menguasai banyak bidang, jadi saya hanya di depan laptop aja, mungkin yang sudah kenal saya lebih sering berada di depan komputer aja. Apa yang saya kerjakan? Ya, saya kadang-kadang kalau ada kerjaan, saya bisa kerja dari laptop aja, tidak perlu saya secara fisik badan saya ini harus hadir di tempat kerja orang lain. Ya, jadi dengan seperti itu, Anda bayangkan, Anda menguasai teknologi, menguasai skill yang sangat banyak, Anda bisa mendapatkan uang. Ya, saya bukan menyuruh Anda saat ini seperti ini. Walaupun saat ini mungkin di sebagian Anda sudah ada yang mulai mungkin jualan, ya, secara online, ya. Mungkin lagi ada yang mungkin lewat mungkin Shopee atau segala macam, ya itu sah-sah saja. Zaman sekarang sih, kenapa tidak boleh? Mungkin ada yang sudah mungkin coba-coba belajar YouTuber, ya silakan aja. Ya, itu sampingan, oke? Tapi ingat, fokuskan ke sekolah Anda juga, jangan sampai sekolah Anda dilupakan. Nah, ini cuman di sini terakhir kali ini saya aktif 5 tahun yang lalu, saya udah nggak aktif lagi, ya. Jadi kalau di sini portofolionya saya lebih banyak masukkan ke bagian mengenai topik hacking. Jadi saya bukan seorang hacker, tapi saya mengetahui banyak hacker, ya. Jadi itu hanya untuk memperkuat sistem saya yang saya bangun, hanya itu aja. Nah, jadi bayangkan aja Anda kalau menguasai skill, Anda bisa mencari sampingan, ya. Itu untuk kalau Anda misalnya yang tertarik ke informatika atau ke teknologi. Nah, kenapa 5 tahun ini tidak lagi saya ikut? Saya sudah berpindah ke grup lain. Oke. Jadi pada tanggal 21 sampai 24 tahun 2016 pada bulan Februari itu saya mengikuti salah satu konferensi internasional, ya. Dan saya satu-satunya dari Indonesia, yang lainnya itu semuanya dari negara luar. Jadi Anda bisa cek kalau ini kepastiannya ini, ya. Mungkin Anda bilang, oh Pak Suwandi ngomong kosong aja.
ya silakan boleh dicek nanti sendiri apa benar atau tidak. Oke. Nah, jadi di sini saya ada di sini ya, dan Anda bisa baca. Kalau Anda sudah belajar, sudah les bahasa Inggris, mungkin sudah belajar bahasa Inggris, maka saya rasa bahasa Inggris Anda lebih jago dibandingkan saya. Ya, saya sih bahasa Inggrisnya masih hanya tahu yes no saja, nggak tahu apa-apa. Oke, nah jadi ini internasional, cuman saya di sini saya tidak membayar karena salah satu dari klien saya yang di sini yang ibaratnya merekomendasi dan membawa saya. Jadi walaupun di sini nampak dalam dolar, ya ini saya hanya bawa badan dan bawa koper saja. Semuanya free. Oke. Bayangkan kalau Anda menguasai teknologi, menguasai skill. Oke. Nah, jadi selama ini kalau nanti bisa kita lihat lagi. Jadi di dalam sini saya ada mengenal beberapa orang yang sudah sampai sekarang masih ada hubungan ya. Kadang-kadang itu saya juga memegang server mereka, jadi mereka itu ada membayar, jadi itulah kegiatan sore saya, kegiatan malam saya. Bahkan ini saya ada bergabung dari salah satu orang yang ada di sini untuk membangun perusahaan startup. Jadi perusahaan startupnya mereka yang keluarkan dana, saya keluarkan tenaga. Ya, nah jadi di luar dari ini ya seperti dulu masih ada kami nongkrong-nongkrong ya di kafe ya sesudah dalam beberapa hari konferensi ya kami bisa nongkrong di sana, jadi ya bisa Anda lihat wajah-wajahnya asing-asing semua ya. Saya ada di sini, saat itu saya masih memakai kacamata agak hitam ya karena mata saya agak lain. Nah setelah itu saya dari sini saya juga ada mengikuti bagian pertanian, jadi saya bukan hanya condong ke dalam teknologi saja, tapi saya juga suka mengenai bagian pertanian. Jadi ini teknologi juga pertanian, tidak usah kita nanam di atas tanah, tapi bisa nanam di atas meja, di mana di dalamnya ini semuanya isinya air. Ya, jadi ini saya ikut pada tahun sekitar 3 tahun silam lah, udah kurang lebih, ya, udah kurang lebih seperti itu. Jadi ini salah satu nomor di Indonesia, saya ikuti dia, di sini saya ada di sini, ya, ini kami ada di Medan. Nah, jadi sekarang saya punya sendiri juga, ya. Jadi sore hari inilah kegiatan saya. Oke. Nah, jadi saya rasa itu pengenalan dari diri saya, ya. Jadi saya cukup jadi udah saya bilang saya tidak suka sore hari itu mengajar, cukup hanya pagi hari aja mengajar, makan hati, ya. Sore hari jangan lagi makan hati. Kalau ada teh botol masih mungkin. Oke, udah makan hati tapi stres lagi ya, jadi lebih bagus saya cari kerjaan lain. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke topik kita lagi ya. Ini banyak pula yang lambat-lambat login ya, udah dibilang 10.45, ini masih 10.57 masih ada yang baru minta login. Nah, satu lagi kenapa saya memakai Google Meet, saya tidak memakai Zoom. Zoom punya keterbatasan, itu hanya punya batas selama kurang lebih 40 menit. Oke. Sedangkan untuk yang namanya Google Meet itu punya batas sampai 60 menit. Jadi waktunya lebih lama. Dan yang kedua, kenapa saya memakai Google Meet? Google Meet ini jumlah usernya dikasih sampai sebanyak 150 orang. Untuk Zoom itu hanya dibatasin sebanyak 100 orang. Jadi punya keterbatasan. Jadi kalau misalnya saya anggap ini 10 IPA 1 sampai 10 IPA 3 hadir, misalnya lengkap semua, mungkin bisa mencapai 100 orang, maka Google Meet bisa kita andalkan. Oke. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya pakai Google Meet. Lagi pula Anda gak usah susah-susah memakainya ya, Google Meet lebih mudah. Oke. Jadi kalau yang ini Anda bisa bandingkan gimana bedanya Google Meet dengan Zoom. Tapi bukan berarti Anda harus bandingkan dengan Zoom. Oh, guru ini pakai Zoom, guru ini nggak usah. Oke, sesuaikan. Teknologi jangan tergantung hanya pada satu teknologi. Masih banyak teknologi yang lain. Oke. Nah, sekarang saya akan melanjutkan ke topik pelajaran saya. Ya, saya akan memberikan topik yang sesuai yang sudah pernah diajarin, tapi ya nanti ini catatannya nanti bisa sambil dicatat sendiri. Di sini yang mau saya tekankan bahwasanya kita masih belum ada buku.
Ya, pedoman saya hanya dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu pada saat itu masih Menteri Pendidikan sebelum Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini. Ya, jadi kelas 10 ini kita punya beberapa topik. Jadi topik sekarang itu nanti kita akan mengenai teknologi informasi dan komunikasi. Oh ya, satu lagi kita tidak lagi nama bidang kita tidak disebut sebagai TIK, tapi kita sebut sebagai informatika. TIK itu hanya salah satu bagian yang ada di dalam informatika. Kalau kita belajar TIK, kita lebih banyak belajar cara ibaratnya cara memakai, ya, bagaimana cara membuat dokumen, ya, bagaimana cara mungkin kita membuat surat dan segala macam. Jadi itu lebih banyak diajarin. Akhir cerita, maka Indonesia saat ini lebih banyak tahu cara memakai. Jadi negara kita lebih banyak dijadikan seperti negara konsumsi. Jadi kita hanya sebagai pemakai. Negara kita itu tidak berkembang. Jadi untuk itulah kenapa dalam kurikulum 2013 TIK itu pelan-pelan dihapus lalu diganti jadi informatika. Ya, itu salah satunya supaya bangsa kita itu bisa lebih maju. Ya, walaupun memang terlambat, lebih bagus daripada tidak sama sekali. Oke. Nah, jadi nanti kita ada di TIK, ini mungkin belum bisa saya jalankan. Ya, saya sih sudah memprediksi ya kita bisa daring kembali lagi seperti ini. Ya, karena setiap hari saya selalu mengikuti jumlah COVID yang ada di Indonesia ini berkembang setiap hari selalu ada. Bayangkan aja dalam satu hari itu bisa 1.200 lebih orang meninggal dari seluruh Indonesia yang terkena COVID. Oke, sedangkan yang terinfeksi itu sudah mencapai 40 sekian ribu orang, kadang-kadang ya 30.000 sekian orang. Jadi ya kita pasti bisa kembali ke daring. Jadi untuk itulah kenapa saya tidak membawa Anda ke dalam lab dulu. Walaupun saat ini labnya masih dalam tahap pembaharuan ya. Nah, jadi nanti di TIK ini kita hanya belajar bagaimana menggabungkan antara Word dan Excel, ya. Jadi ini nanti kita akan belajar, dan untuk itulah kenapa saya menanyai Anda, apakah Anda punya laptop atau tidak. Jadi kalau Anda tidak punya laptop, saya juga agak pusing. Walaupun Anda bilang, Pak, Word, Excel bisa dijalankan dari mobile, betul, memang bisa. Masalahnya, Word dan Excel di dalam mobile itu agak terbatas, ya. Kalau memakai dari laptop atau dari komputer, itu lebih banyak fungsinya. Oke. Nah, jadi karena kita ini masalahnya di sini, maka ini saya langsung akan lompat ke bagian teknik komputer. Inilah yang sudah dijalani oleh setengah kelas dari masing-masing kelas. Ya, jadi ini nanti kita akan belajar. Saya akan ulangi sedikit lagi apa boleh buat supaya teman-teman kita yang minggu lalu yang tidak ikut karena shift-nya diganti, ya supaya bisa mengikutinya. Jadi jangan merasa bosan ya. Nah, kemudian yang setelah teknik komputer, yang berikutnya lagi itu ada namanya jaringan komputer. Oke, jadi apa gunanya itu? Ya banyak, seperti saya menguasai jaringan, saya bisa menjadi seorang sysadmin. Oke, kemudian analisis data, yaitu bisa kita belajar bagaimana cara menganalisa data. Contohnya, bangsa Indonesia ini, maaf cakapnya itu, bangsa Indonesia ini sangat mudah dibodohin. Hanya dengan berita hoax. Ya, berita yang dikit-dikit diviralkan. Jadi bayangkan aja, kalau kita tak ngerti sumber beritanya dengan benar, ya saya rasa kita hanya sekedar baca, langsung share, itu salah. Jadi kadang-kadang kita butuh menganalisa, itu salah satunya. Ya. Kemudian ini akan kembali lagi ke algoritma pemrograman, ini materi pembelajaran yang lumayan kelas berat. Jadi di sini kita sudah lihat sikit-sikit ada aplikasi, Kenapa begitu banyak aplikasi di mobile sekarang? Ya, di negara lain sudah lumayan maju, negara kita masih agak, ya jujurnya aja kita agak tertinggal, itu aja. Ya, kalau kita bandingkan dengan India, bayangkan aja Gojek, perusahaan Gojek, ya aplikasinya itu Gojek yang kita pakai di handphone itu buatan orang India. Jadi 10 tahun silam lebih, itu India itu pemerintahnya sudah mengeluarkan dana yang sangat besar untuk memajukan negaranya. Makanya sekarang India itu teknologinya maju. Kita masih agak, ya masing-masing tahu lah ya, agak-agak susah kita. Kenapa? Karena pemerataan belum banyak ya.
Bahkan kita kadang-kadang ada bagian-bagian tertentu kita masih ada mengalami pemadaman. Contohnya misalnya di Nias, dalam sehari itu selalu ada pemadaman. Ya, seperti di NTT, NTB, ya, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, itu juga listriknya belum merata. Walaupun sekarang sudah pelan-pelan masih mulai dirata, infrastrukturnya sudah mulai dibagusin. Ya, kita hanya bisa berdoa dan berharap negara kita makin maju. Nah, berikutnya topiknya kita akan mempelajari dampak sosial informatika. Jadi selama ini Anda pakai medsos tujuannya untuk apa? Kalau hanya sekedar berteman-teman, ya itu hanya salah satu dampak yang biasa saja. Sebenarnya banyak. Bahkan Anda yang bisa terjerumus ke sisi negatif. Nah, itu juga kita akan pelajari. Lalu berpikir komputasional, ya walaupun ini di materi di SMP sudah ada, di SMA itu biasanya diperdalam. Oke. Kemudian praktek lintas bidang, ini lebih banyak contohnya ke praktek, tapi ini merupakan gabungan dari tadi semua. Nah, inilah materi kita selama di kelas 10. Jadi, saya kasih Anda tahu supaya Anda tahu apa yang Anda pelajari selama setahun di dalam informatika. Jadi, kita dengan kondisi yang dari ini mungkin agak susah, ya. Jadi, ya kita, kalaupun nanti mungkin yang membutuhkan itu yang agak susah, ya mungkin saya akan mencari gimana alternatifnya. Setidaknya kita ada materi bisa dipelajari. Nah, kemudian saya lanjut ke bagian teknik komputer. Nanti bagian dokumen ini saya akan coba share ke dalam Google, ke dalam Classroom Anda. Jadi nanti yang saya tandai warna kuning ini Anda bisa pindahkan ke dalam catatan Anda. Bagi yang belum, ya. Bagi yang sudah, nanti tinggal diikuti mana yang belum lengkap. Oke? Nah, jadi saya biasanya lebih suka saya yang menandain catatannya sehingga Anda hanya mengikuti. Jadi tidak ada istilah, oh catatan si A dengan catatan si B, catatannya beda. Karena dia ringkasnya beda, ya caranya beda sehingga masing-masing catatannya jadi aneh-aneh. Jadi saya nggak mau seperti itu. Biarlah saya meringkas, maka Anda harus mengikuti apa yang saya suruh Anda catat. Oke, supaya catatannya sama, tidak ada si A yang lebih lengkap, si B nggak kurang lengkap. Karena mungkin kurang tahu gimana cara meringkas, ya. Nah, jadi di sini sistem komputer. Jadi apa itu sistem komputer? Sistem komputer itu adalah kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengelolaan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi seperti apa itu? Jadi kalau kita bilang di dalam komputer ini itu ada 3. Ya, jadi di sini ada ditulis lagi, perangkat yang terdapat pada sistem komputer biasanya itu adalah hardware. Hardware itu artinya perangkat keras. Perangkat yang bisa kita sentuh. Jadi, baik itu monitor, keyboard, mouse, CPU, maupun scanner, dan segala macam yang bisa kita sentuh, itu perangkat komputer, maka kita bisa sebut sebagai hardware. Software kita bisa pakai, tapi kita tidak bisa menyentuhnya. Ini software ada di dalam komputer. Contohnya aplikasi ini yang saya tampilkan, inilah namanya software. Jadi software itu artinya perangkat lunak. Hardware itu perangkat keras. Nah, jadi aplikasi apapun yang kita jalankan, baik di mobile, baik di komputer, itu kita bilang software, perangkat lunak. Sedangkan kita itu disebut sebagai brandware. Ya, jadi kita ini disebut brandware. Kita sebagai usernya, sebagai penggunanya. Oke. Hilang salah satu, maka sistem komputer ini tidak bisa berjalan. Ya, contoh Anda jago komputer, ya, Anda punya perangkatnya, tapi Anda tak punya alatnya. Oke, punya aplikasinya, tapi tak punya alatnya. Maka sistem komputer ini nggak bisa jalan. Jadi tadi sudah dibilang kumpulan perangkat-perangkat komputer yang saling berhubungan dan berinteraksi, ya, satu sama lain. Jadi ini semuanya saling berinteraksi untuk melakukan proses pengolahan data. Jadi kalau di dalam komputer kita bisa mengolah data, bisa menghasilkan informasi sesuai kita inginkan. Itulah tujuannya sistem komputer. Oke. Jadi di sini ada 3, hardware, software, brandware. Tupperware tidak ikut ya. Jangan pula nanti disuruh misalnya mungkin saat kita ujian ada mungkin tuliskan 3 perangkat pada sistem komputer, mungkin kamu tulis hardware, software, atau Tupperware. Tupperware tidak ikut walaupun belakang sama-sama ada ware ya. Hanya hardware, software, dan brandware. Sebelum saya lanjut sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu yang kurang jelas? Silakan. Enggak ada, Pak. Lanjut, Pak. Enggak ada ya? Mantap ini semua. Enggak ada ya? Enggak ada, Pak. Lanjut aja, Pak. Enggak ada, Pak. Lanjut aja, Pak. Lanjut. Oke. Kalau begitu, jadi kalau ada bisa nanti nanyakan ya, atau mungkin nanti lewat komentar di Google Classroom. Ya, Pak. Baik, Pak. Oke, Pak. Oke. Oke, kalau begitu. Ya.
Satu orang dua. Oke, Satu udah. sampai dua orang. Kalau gitu saya lanjutkan lagi ya. Saya terpaksa mute-kan semua. Oke. Di sini hanya penjelasan seperti yang tadi punya saya. Jadi ini gak usah, kalau saya nggak tandai dengan warna kuning, berarti Anda gak usah pindahkan ke dalam catatan. Ya. Jadi ini dilewatkan, ini tadi penjelasan punya saya. Nah, apa-apa aja di dalam komponennya, tadi sudah salah satunya saya sudah jelasin, yaitu perangkat keras. Ya, merupakan perangkat komputer yang memiliki wujud fisik. Ya, jadi fisik nampak. Jadi seperti Anda itu fisiknya apa? Berotot, ya, badan kekar, ya, sehat. Kalau saya sih kurus kerempeng. Oke, cicak kering mungkin lebih menandai saya. Nah, jadi di sini perangkat ini bisa disentuh, ya. Apa-apa aja nih nanti kita akan mendapatkannya di bawahnya. Oke, jadi ini tidak saya jelaskan apa itu motherboard segala macam, nggak saya jelaskan dulu, ya. Jadi di sini hardware terbagi lagi menjadi 4 bagian. Ya, jadi yang dari disebut ini semuanya ini adalah bagian-bagian dari hardware. Apa-apa aja itu kita bisa melihatnya. Oke, ini hanya contoh gambar perangkat keras yang ada di dalam komputer. Oke. Nah, pertama dari hardware ini yang pertama itu adalah disebut sebagai input device atau perangkat masukan dalam bahasa Indonesia. Namanya aja input, in itu artinya masuk, put itu berarti meletakkan, artinya Anda memasukkan data ke dalam komputer. Nah, perangkatnya apa-apa aja. Jadi kalau secara fungsi itu sudah pasti bahwasanya dia fungsinya untuk memasukkan data, memasukkan perintah. Apa-apa aja itu ya seperti yang kita pakai, contoh mungkin saat Anda mau gunakan Google Meet itu ya, mungkin Anda menyentuh dari keyboard Anda ataupun menyentuh dari mouse Anda ataupun touch screen. Oke. Jadi kalau Anda pakai handphone ya itu mungkin keyboard mouse nggak ada. Yang ada sih touch screen aja, yaitu layar sentuh Anda. Oke, webcam ya seperti ini, video wajah saya nampak di layar Anda langsung ya. Jadi ada webcamnya langsung, itu termasuk perangkat input. Oke, bagaimana wajah saya bisa muncul di dalam komputer, yang gitu. Nah, kemudian scanner, ya scannernya fungsinya untuk apa? Contoh kita punya gambar sebuah buku ya, misalnya contoh saya punya gambar ini, tapi gambar ini ada di kertas. Saya ingin masukkan ke dalam komputer, maka saya bisa menggunakan scan, ya. Ya, biasanya orang bertanya, ya udah saya pakai handphone aja boleh. Oke, apalagi kalau Anda cari aplikasi di mobile Anda itu sudah ada tersedia, ya, aplikasi scanner. Nah, jadi ini contohnya salah satunya ya, ini dulu trackball ada, jadi scanner ini bentuknya ya. Kemudian ini layar sentuh, ya ini kamera, ini mic. Jadi mikrofon juga termasuk. Jadi saya sendiri bisa mengontrol handphone saya dengan suara saya, ya. Jadi mikrofon itu juga termasuk perangkat input. Oke, jadi ini apa itu input? Yaitu perangkat yang memasukkan data. Baik data atau perintah, maka kita samakan sebagai perangkat input. Ya, contohnya misalnya Anda belanja di Indomaret, Alfamart, saat Anda melakukan transaksi di kasir, Anda menunggu berapa biayanya itu, mereka akan men-scan satu persatu. Jadi alat scan itu juga termasuk perangkat input, cuma kita bilang namanya barcode scanner atau pembaca barcode, ya. Nah, jadi di sini nggak ada gambarnya. Jadi Anda yang sudah sering belanja di Indomaret, Alfamart atau Alfamidi atau di Irian, yaitu Anda sudah sering melihatnya. Nah, setelah input itu ada bagian output. Ada perangkat masukan, ada perangkat keluaran, ya. Jadi fungsinya untuk apa? Mengeluarkan baik itu data, baik itu perintah, ya. Jadi setelah kita masukkan, kita tahu nggak itu benar atau salah, maka kita bisa melihat dari perangkat keluaran ini. Oke, apa-apa aja tuh alatnya, yaitu contohnya seperti monitor, ya, seperti handphone Anda itu layar LCD Anda itu juga termasuk perangkat output. Oke, printer itu juga termasuk, contohnya misalnya Anda mencetak data Anda, mungkin Anda tugas, Anda punya printer di rumah, Anda cetak, itu juga output mengeluarkan. Anda nonton TV misalnya, mungkin di rumah Anda sudah ada home theater, ya, mungkin dibuat suatu ruangan khusus, ya, lalu dibuat peredam suara, lalu Anda tambah speaker yang banyak-banyak, oke, speaker itu juga termasuk alat perangkat output, oke, lalu Anda pakai proyektor, ya, Anda bisa nonton, apalagi seperti kayak punya studio sendiri, ya, seperti kayak punya apalah, seperti yang kita nonton film ya, tinggal matikan lampu udah enak, seperti kayak Anda ikut-ikut di dalam kafe, oke. Nah, jadi ini contoh-contoh gambar-gambar yang bisa saya tampilkan ya dari buku ini.
ini mengenai semuanya perangkat output. Jadi ada printer, ya, ada monitor, oke, ada LCD atau proyektor ya, ataupun webcam. Webcam ini tergantung, ya, webcamnya tergantung. Jadi webcam ini seharusnya sih bagian input, oke. Nah, kemudian berikutnya lagi perangkat processing, ya, perangkat proses, oke. Ini pemroses seharusnya ini nya ini nggak ada ya, pemroses seharusnya nggak ada, seharusnya pemroses, oke. Ya, atau dibilang processing device. Perangkat ini fungsinya untuk mengolah, ya, memproses. Jadi bisa kita baca di sini fungsinya sebagai mengolah data. Contohnya seperti apa? Yaitu perangkat-perangkat yang ada di dalam CPU ini. Jadi CPU ini kita bongkar, ya, di dalamnya apa-apa aja, dia yang bagian mengolah. Oke, maka tadi yang kita baca di sini ada motherboard, udah. Motherboard itu sebuah papan elektronik, papan utama di dalam CPU ini. Inilah kita juga sebut sebagai perangkat processing. Oke, prosesor yaitu bagian otaknya, otak komputernya. Yang sering kita dengar ada dual core, quad core, ya, octa core. Waktu Anda beli handphone, Anda lihat itu brosurnya, selalu dia cantumkan di posisi baris pertama dari brosur dari handphone tersebut, ya. Itu artinya prosesornya. Jadi kalau kita bilang otak komputer, oke, hard disk nggak masuk dulu, memori belum masuk dulu, ya. Kalau power supply ini bagian listrik, sudah bukan lagi bagian komputer, ya, karena namanya perangkat elektronik pasti butuh listrik. Nah, kemudian yang berikutnya lagi di sini, ya, perangkat ini adalah otak dari komputer. Nah, ini bagian prosesor, ya, yang biasanya mereka sering juga sebut sebagai CPU. Oke, atau Central Processing Unit. Jadi disitulah pusat pemrosesannya. Jadi perangkat input dicolok ke dalam CPU, perangkat output juga dicolok ke dalam CPU. Jadi dia bagian proses. Oke. Nah, kemudian perangkat proses ini ya dia fungsinya juga untuk sebagai yang melakukan komunikasi baik dari input, output, dan termasuk storage. Storage itu artinya apa? Media penyimpanan. Ya, jadi nanti kita juga ada, habis ini juga ada nanti masuk ke bagian perangkat penyimpanan. Ya, nah contohnya seperti ini adalah sebuah papan motherboard. Ya, motherboard sebenarnya kalau dibilang sih mainboard. Jadi di tengah ini artinya prosesor. Inilah otaknya. Kalau kita baca Intel ini artinya mereknya. Ya, seperti kalau Anda suruh mungkin beli dulu Indomie, mungkin orang tua Anda suruh, tak taunya Anda beli bukan Indomie, munculnya itu Almi, Intermi, ya, mungkin Sarimi, ya, itu orang bilang Indomie, kenapa? Karena pertama kali yang keluar produknya mereknya Indomie, ya, mereknya, jadi terbiasa orang bilang Indomie, sebenarnya itu bukan. Jadi di sini juga sering orang pakai Intel, karena pertama kali yang ada itu hanya Intel. Oke, sekarang sudah ada merek yang lain, yaitu merek AMD. Biasanya kalau Anda yang hobi gaming, ya, itu mereka akan memakai yang namanya merek AMD, ya, karena lebih kencang katanya, ya, tapi panasnya juga lumayan. Nah, setelah perangkat pemrosesan, berikutnya masuk ke bagian storage device, artinya perangkat penyimpanan. Ada input, ada output, ya, ada proses. Lalu nyimpannya di mana? Maka disinilah fungsinya. Oke, contohnya Anda install aplikasi, installnya ke mana? Simpannya di mana? Besoknya mau jalankan lagi, ambilnya dari mana? Maka dari sinilah fungsinya. Oke. Nah, alat ini, fungsinya ini, ya, kalau di dalam komputer, kita lebih banyak bilang hard disk. Walaupun zaman sekarang hard disk ini sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Oke, sudah mulai pelan-pelan ditinggalkan. Kenapa dibilang ditinggalkan? Karena hard disk itu lumayan berat. Ya, untuk memproduksinya aja itu butuh biaya lumayan tinggi. Oke. Nah, jadi model hard disk itu gimana? Di sini contohnya, ya, ini nanti ini akan saya bahaskan lagi, ya. Jadi hard disk itu biasanya ada di dalam komputer, ya, perangkatnya itu. Jadi dia hanya sebuah cakram, tapi yang sudah kita lihat nampaknya seperti sebuah kotak gitu. Oke. Jadi di sini ada dibilang disk. Disk itu artinya cakram. Kalau bahasa Indonesia, hard itu berarti keras. Berarti cakram keras. Jadi kalau Anda masih ingat dulu Anda waktu kecil, mungkin orang tua buka video, ya, mungkin nonton, atau mungkin buka lagu dari VCD, dari DVD, nah itu bentuk cakram.
Ya, kalau zaman sekarang VCD, DVD mungkin sudah mulai ditinggalkan. Ya, contohnya apakah di rumah Anda masih memakai DVD? Apakah masih memakai VCD? Sudah nggak ada lagi. Rata-rata semuanya sudah pakai colok USB. Ya, misalnya dari flash disk, oke, atau dari handphone langsung pakai aja dengan gelombang radio yang kita namakan Bluetooth. Oke, jadi kalau untuk yang namanya hard disk ini juga pelan-pelan akan ditinggalkan. Nah, untuk sekarang itu sudah disebut sebagai SSD. Oke, mungkin saya bisa sharekan layar saya, ya. Saya coba sharekan layar saya ambil contohnya. Saya coba ambil layar saya ya. Oke, jadi kalau Anda cari di Google, ya, itu ada kalau dengan nama SSD, ya. SSD artinya Solid State Drive. Oke, sebelumnya itu disebut sebagai SanDisk. Bentuknya hanya kurang lebih seperti ini. Ukuran sekarang paling tinggi adalah ukurannya 512 GB. Ya. Jadi Anda bisa baca ini. Jadi di Wikipedia ini paling enak, semua segala ilmu pengetahuan ada di dalam. Cuman saya sarankan kalau Anda mau baca, bacalah yang bahasa Inggris. Bukan berarti kita anti bahasa Indonesia. Kenapa? Karena bahasa Inggris ini penjelasannya banyak sekali. Ya, bisa Anda baca, Anda pahami luar biasa. Tapi kalau yang bahasa Indonesia bukan kita bilang nggak apa, tapi ini lebih ibaratnya lebih sedikit. Oke, dari scrollnya aja bisa nampak nanti. Ya, nah jadi kalau bisa Anda sudah menguasai bahasa Inggris, ya biasakanlah dengan bahasa Inggris juga. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Apa gunanya? Hard disk, itu seperti sudah saya bilang, cakram keras itu produksinya lumayan mahal, ya, perangkatnya juga banyak, kemudian itu berat. Ya, namanya aja cakram, berat. Oke. Jadi kalau kita pakai solid state atau namanya SSD, ya, jadi dengan makanya sering saya bilang kadang-kadang SanDisk card, ya, karena dari sana dikeluarin. Nah, jadi di sini dia sangat ringan. Jadi ini contoh ada gambar, ya, saya coba buka gambarnya. Waduh, ada yang bersuara pula nih. Nanti sabar ya bersuaranya ya. Nah, ini contohnya yang bentuk solid state. Jadi di dalamnya ini nanti kalau kita bongkar, dalamnya hanya nampak sebuah chip. Oke, mereka nyimpan data di dalam chip. Chip bisa nyimpan data? Jawabannya bisa. Kalau Anda punya, contohnya paling mudah, Anda kalau punya kartu SIM card yang sudah bekas, yang tidak mau Anda pakai lagi, Anda coba tes kopek lempengan tembaganya. Ya, Anda kopek, Anda cari sampai di tengah nanti ada sebuah titik yang kecil. Ya, ada seperti sebuah pasir mungkin. Oke, kalau Anda bandingkan dengan sebutir beras, maka chip ini lebih kecil. Fungsinya kalau di dalam SIM card itu, ya fungsinya dia sebagai untuk menyimpan data handphone. Ya, contohnya Anda nyimpan nomor telepon, bisa nyimpan ke dalam handphone, bisa nyimpan ke dalam kartu. Jadi nyimpan ke dalam kartunya kemana? Ke dalam chip. Nah, jadi zaman sekarang, zaman ke depan, itu semuanya pakai teknologi chip. Kalau Anda punya flash disk, Anda bongkar aja, buka casingnya, ya, dengan catatan mungkin kalau Anda sudah lebih mengetahuinya, Anda buka, di dalam hanya nampak sebuah chip. Jadi nyimpan data semuanya di dalam chip. Jadi media penyimpanan yang hard disk kita bilang itu akan diganti ini. Ya. Dan ini lebih kencang, luar biasa. Oke, saya punya sendiri sebuah laptop yang saya dibeliin dari perusahaan yang sekarang saya kerja sampingan saya ini, ya, yang kami dirikan itu dibelinya dalamnya pakai SSD, ya, prosesornya i7, ya, memorinya itu 16 GB, hanya 3 detik saya buka laptop saya langsung masuk ke tampilan Windows, hanya 3 detik, oke. Bayangkan ini kalau ke depan ini bagaimana teknologinya, oke. Jadi kalau pakai hard disk itu lebih berat, ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, saya sharekan lagi karena tadi ada sedikit lagi belum selesai. Saya coba nyambungkan lagi. Oke, ya, jadi di sini perangkat hard disk itu adalah media penyimpanan utama di dalam komputer. Jadi kalau di dalam handphone itu nggak ada hard disk, yang ada memory card yang Anda bilang, ya. Nah, di sini kalau sering nanti kita bilang itu ada memory card-nya itu ada nanti yang memori internal dan memori eksternal. Ya, jadi di sini ada dibilang juga storage device itu dibagi dua, ada internal, ada eksternal. Internal itu seperti apa? Internal itu memori yang ditanam di dalam.
ya, yang harus Anda pasang di dalam. Nggak bisa pasang di luar. Oke? Sedangkan memori yang dibilang eksternal itu artinya perangkatnya di luar. Contoh flash disk di luar. Ya. Kemudian hard disk eksternal bisa itu di luar. Memory card juga itu di luar. Maka itu dibilang sebagai external device, ya, external storage device. Oke? Sorry. Nah, jadi di sini kalau internal itu contohnya hard disk, ya, contohnya SSD juga sama, solid state disk, ya, juga sama, termasuk bagian dari internal storage. Oke. Kemudian, aduh, maaf ya, saya minum sebentar dulu, udah aus saya. Yang mau minum silakan ya. Oke. Nah, jadi RAM itu juga sering Anda dengar dari handphone, itu juga dibilang media penyimpanan. Cuman dibilang media penyimpanannya adalah media penyimpanan sementara. Contoh misalnya kita copy tulisan ini di-copy ke dalam mana? Ke dalam RAM. Nah, ke dalam RAM, kemudian saat misalnya tiba-tiba handphone Anda mati, besoknya Anda buka lagi, ya, apa yang sudah Anda copy itu sudah hilang, nggak ada lagi. Jadi maka dibilangnya media penyimpanan sementara. Itulah namanya RAM, ya. Yang sering kita di dalam komputer kita bilang tuh memori. Ya makin tinggi ya makin bagus, ya. Makin banyak aplikasi yang bisa kita jalankan, makin banyak yang bisa diproseskan. Oke. Sedangkan external storage yaitu media perangkat penyimpanan yang ada di luar seperti tadi saya bilang, ya salah satunya misalnya flash disk, ya, itu termasuk bagian eksternal. Oke, DVD sekarang udah mulai ditinggalin seperti saya bilang, walaupun masih ada orang yang jualan, ya masih ada. VCD aja udah nggak ada lagi. Mau beli aja juga sudah susah. Oke, flash disk ini sekarang lebih banyak orang pakai, ya. Lain-lain ya misalnya memory card dan segala macam. Nah, inilah yang harus Anda pindahkan ke dalam catatan Anda sesuai yang saya tandai warna kuning-kuning saja, ya. Yang sudah sampai di mana catatan minggu lalunya tinggal diikuti. Yang misalnya setengahnya lagi yang belum, ibaratnya yang seharusnya minggu ini tatap mukanya, tapi karena keputusan dari sekolah sudah harus kita daring dulu sementara, maka Anda mau nggak mau terpaksa dari sini, ya, dari sini mulai. Jadi nanti dokumen ini nanti saya akan sharekan ke dalam classroom-nya. Oke? Nah, saya rasa penjelasan saya sampai di sini dulu, ya. Bagi yang kurang jelas, yang kurang mengerti atau apapun itu silakan ditanyakan, ya. Kesempatan saya bukain. Jangan hanya diam saja. Saat ini di dalam classroom kita ada 70 orang, tambah saya 71. Ada yang kira-kira mau ditanyakan? Halo, anybody home? Ya Pak, ya Pak. Silakan bertanya. Kalau ada yang mau tanya silakan. Saya senang kalau ada pertanyaan. Kalau boleh tahu Pak, laptop jenis laptop Bapak apa Pak? Jenis? Iya Pak. Ini nanya jenis atau nanya merek? Lari, aduh. Semua Pak. Jenisnya? Merek. Kalau merek itu hanya sebuah merek. Nah, kalau beli barang itu jangan terlalu makan merek. Kecuali kalau memang Anda beli harga yang mahal, ya baru makan merek. Apa Ini itu? ini jenis laptop apa, Pak? Gimana? Kurang jelas? Ini jenis laptop apa? Si goblok. Tunggu dulu ya, saya coba saya Mau pamer kan di sini. Bah, itu bukan namanya Kasihan pamer. kena bully. Laptop Mana punya tuh? depan. Mana tuh yang mau ditanya itu? Kabur dia, Pak, kabur. Woi, kalau gabut jangan di sini lah. Aduh, gak sopan kayak gitu. Iya, Oke. Pegem. Oke, saya mute-kan dulu. Saya lihat ada Jocelyn, ada angkat tangan. Silakan Jocelyn buka speakernya. Bisa nanya apa yang mau ditanyain. Pak, itu hard disk sama SSD itu sama atau berbeda, Pak? Sama-sama adalah perangkat penyimpanan. Bedanya hard disk itu media penyimpanan. Kalau kita bilang dalam kecepatan penyimpanan data atau proses datanya, ya, kalau kita bilang data rate-nya,
hard disk hanya sanggup itu kecepatannya putarnya itu kalau kita bilang dalam 7.200 RPM kecepatan paling tinggi, udah dia nyimpan datanya nggak, ibaratnya prosesnya itu lebih kecepatannya lebih rendah kalau dibandingkan SSD. Udah, kenapa SSD lebih kencang? Karena dia tidak perlu lagi ibaratnya perangkatnya itu nggak usah mutar-mutar lagi. Oke, karena langsung ke dalam chip langsung. Jadi makanya kecepatan dalam proses datanya itu lebih kencang. Oke, Pak. Makasih. Ya. Jadi ya berikutnya si Michael Alan, silakan. Kalau misalkan SSD sama hard disk lebih penyimpanannya lebih besar mana, Pak? Saat ini penyimpanan lebih besar masih dipegang oleh si hard disk. Kalau kita lihat dalam satuan ukuran tertinggi sekarang sudah ada 1 tera, ada 2 tera. Sedangkan untuk SSD itu masih hanya 512 giga. Jadi karena ini masih produk baru ya, walaupun sudah dalam beberapa tahun ini sudah di launching ya, itu karena prosesnya itu belum banyak ya pelan-pelan. Tapi ke depannya itu kapasitas akan semakin besar. Oke, jelas? Halo, mana orangnya? Jelas, Pak. Jelas Pak, jelas Ya, Pak. oke. Berikutnya lagi Vincent Tanaka, silakan. Itu Pak, penyimpanan yang paling aman apa? Hard disk atau apa? Penyimpanan yang paling aman. Paling aman ini sekarang masalahnya gimana? Saya mau tahu dulu. Aman dari Penyimpanan dicuri? data. Dari scammer atau apa? Kalau dibilang penyimpanan data itu kalau dibilang aman sebenarnya tergantung ke masing-masing ya. Anda nyimpannya itu apakah mudah diakses orang. Oke. Kemudian kalau dalam segi aman ibaratnya secara fisik, maka SSD itu pasti lebih aman. Karena dia sudah bentuk chip, jatuh, dia tidak usah takut perangkat penyimpanan itu rusak. Tapi kalau hard disk dilarang jatuh. Karena dia bentuk cakram, jatuh, maka dia mengalami lecet, maka prosesnya udah lain. Baik Pak, terima kasih Oke. Pak. Yoi. Ada lagi kira-kira? Alex. Alex Project 23, apa nih Project 23 nih? Silakan Alex. Halo. Dibuka aja suaranya Alex. Kalau mau bertanya, saya lihat Anda tunjuk tangan. Jadi kalau mau tunjuk tangan silakan. Ya, Mau Pak. nanya. Apa itu? Perbedaan sama hard disk sama flash disk itu sama atau enggak, Pak? Sama-sama merupakan media penyimpanan, bedanya hard disk adalah perangkat penyimpanan utama di dalam komputer, flash disk adalah perangkat penyimpanan eksternal ya. Dengan kalau kita bilang soal kapasitas, pasti flash disk ukurannya lebih kecil. Sama-sama merupakan media penyimpanan, cuman kalau dibilang ke dengan hard disk, ya cara kerjanya beda, hard disk pakai cakram, flash disk penyimpanannya pakai chip. Oke? Oke, Pak. Ya. Ya, makasih, Pak. Oke, makasih juga. Ada lagi? Silakan. Tanya. Nanya. Siapa yang Tanya, mau nanya? nanti nggak kalian tanya. Bingung Len, ya kan? Tanya aja. Nggak ada lagi. Ya udah, lu nanya lu, jangan suruh orang nanya. Tadi udah, Pak. Nanya aku, Pak, tadi, Pak. Lu mana tahu mau nanya lagi, nanya aja. Pak, Iya, mana tahu kan Pak, kenapa gigi Bapak sompel? Lu udah nanya aja kenapa kan gitu. Izin kamar mandi apa? Lu udah lagi di kamar mandinya lu? Oh ya, berikutnya si apa ya? Si Evan, silakan Evan buka mic-nya. Pak, menurut Bapak itu tadi saya kurang mendengarkan RAM-nya maksudnya gimana ya, Pak? Penyimpanan sementaranya. Oke, kalau begitu saya jelaskan sedikit lagi kenapa dibilang RAM itu media penyimpanan sementara ya. Saya coba sharekan lagi layar saya buka lagi di sini. Ya. Kalau media penyimpanan hard disk itu dibilang bukan sementara, penyimpanan tetap. Kenapa tetap? Karena contoh Anda nyimpan data, Anda matikan komputer Anda shutdown, udah besok Anda buka data Anda masih ada. Berarti itu penyimpanan tetap. Sedangkan penyimpanan sementara, ya contoh misalnya di dalam komputer ini saya bisa buka contoh kalau misalnya dari contoh saya buka sebuah browser, berapa jumlah tab yang saya sanggup buka? Ya contoh misalnya Anda mungkin lagi browsing
Pakai satu Google Chrome, Anda buka, mungkin Anda buka Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, ya, kemudian buka yang lain-lain lagi. Nah, dalam suatu saat nanti komputernya udah agak lelet, ya, udah lelet, jadi udah nggak bisa lagi, berarti batas jumlah RAM-nya ini udah terpakai. Nah, salah satu kenapa dibilang penyimpanan sementara, misalnya contoh saya copy tulisan ini, saya copy, ya, saya blok, saya copy, ya. Pertanyaannya, setelah saya copy, ya, saya letakkan ke tempat lain, saya pastekan, oke? Pertanyaannya, komputer nyimpannya di mana? Kan itu. Saat kita blok, kita copy, maka tulisan itu ataupun gambar atau apapun itu, misalnya walaupun kita ambil file, misalnya kita pakai Ctrl+C atau klik kanan copy, maka itu akan disimpan di dalam RAM. Misalnya tiba-tiba misalnya baterai Anda habis, ya, atau mungkin Anda pakai komputer tiba-tiba mati lampu. Setelah hidup lampu atau Anda bukakan lagi, ya, yang tadi Anda copy yang sudah ada Anda pakai Ctrl+C, ya, misalnya atau mungkin Anda pakai copy pakai perintah mungkin dari klik kanan copy, itu tidak ada lagi, udah hilang. Kenapa? Karena dia simpannya di sini, bukan simpan ke dalam hard disk. Maka itu disebut sebagai perangkat penyimpanan sementara. Dan dia juga menampung aplikasi apa saja yang kita jalankan. Dia nampungnya di sini. Oke? Maka semakin besar jumlahnya ini, kapasitasnya, maka semakin banyak bisa kita buka. Jadi otomatis itu akan mempercepat kinerja komputer kita. Oke? Sampai di sini jelas kira-kira? Jelas, Pak. Terima Jelas kasih. ya? Oke, ada lagi yang kira-kira? Jelas, Pak. Kalau ada silakan. Apalagi waktu kita sudah tinggal 10 menit lagi. Jadi nanti Ada tinggal lagi, 10 ini. Ada lagi? Yang lain? Nggak ada lagi, Pak. Udah jelas Udah semuanya? jelas, Pak. Udah Udah, jelas Pak. semuanya? Jelas Pak, jelas. Oke. Nanti nggak kalian tanya nyesal kalian nangis kalian. Udah. Hanya dicatat. Oke, pokoknya nanti ini tinggal sekitar kurang lebih di bawah 10 menit. Ya, saya akan nanti sharekan. Ya, jadi nanti hasil video perekaman ini pun akan saya setelah terbentuk, ya, setelah dari dalam media penyimpanan online, ya, di dalam Google Drive. Jadi ini nanti akan saya sharekan juga. Jadi saya nggak tahu di sini berapa orang yang hadir atau berapa orang yang tidak hadir, saya nggak tahu, ya. Jadi saya mungkin dengan cara men-scroll dengan dari layar ini, saya nampak hanya kurang lebih 70 orang. Saya nggak tahu mana yang IPA 1, mana yang IPA 2, dan IPA 3. Jadi yang namanya rencana uli. Ada namanya rencana uli? Siapa tuh rencana uli? Halo? Buat nama itu yang bagus tuh. Hah? Itu memang namanya rencana uli atau memang ada nama rencananya? Memang Itu memang rencana memang ada nama rencana. IPS ya, Pak. Oh ya, memang ada nama rencana uli ya? Iya, Pak. Oke, Iya, Pak. mungkin saya ya karena saya nggak apa boleh buat lah ya. Oke. Jadi saya rasa sampai di sini aja. Jangan lupa nanti catatannya ya dilengkapi. Udah. Saya nggak meminta Anda foto-foto dulu ya. Tinggal pokoknya yang belum lengkap ya dilengkapi, yang sudah mungkin setengah lengkap ya dilengkapi, yang belum ada sama sekali yang dilengkapi juga. Jika masih ada lagi pertanyaan ya silakan ditulis juga nanti di dalam komentar. Oke, saat nanti saya posting mengenai topik ini. Wah, udah keluar dia si rencana uli. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum saya menutup video ini? Ada Pak. Ada, Pak. Ada lagi ya? Kalau begitu, saya rasa sampai di sini. Sampai jumpa. Ya mudah-mudahan kita bisa suatu saat bertatap